Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengomentari atau mempunyai catatan-catatan tentang Guru Gembul dan juga Gus Wafi yang tadi siang berdiskusi ya di Rabithah Alawiyah. Namun sebelumnya pertama saya ucapkan apresiasi, terima kasih kepada Guru Gembul yang telah menghadiri undangan di Rabithah Alawiyah dalam diskursus, dalam perdebatan isu nasab atau polemik nasab para habaib, yang mana beliau telah bertanggung jawab moral sebagai seorang ilmuwan, berani dan juga mempertanggungjawabkan atas pendapat dan juga statement dan apa-apa yang telah beliau utarakan tentang nasab habaib sebelum acara debat di Rabithah Alawiyah ini. Jadi apresiasi yang sebesar-besarnya, terima kasih. Beginilah sikap seorang ilmuwan ya, mempertanggungjawabkan semuanya di depan publik, bahkan di tempat yang menjadi objek penelitian dari seseorang yang mana orang tersebut malah tidak berani menghadiri undangan dari Rabithah Alawiyah ini. Tadi Guru Gembul mengatakan mengawali dalam sesi perdebatan atau diskusi ini, mengatakan bahwasanya isu nasab yang berkembang yang sangat luas hampir 2 tahun ini bukan dimulai dari tesisnya Kiai Imad, melainkan dari adanya perilaku-perilaku dari oknum para habaib yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah SAW, sebagaimana para habaib mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Bahkan banyak terkesan merendahkan golongan yang lain. Itu menurut Guru Gembul sebenarnya awal terjadinya polemik nasab di kalangan masyarakat bangsa dan juga rakyat Indonesia ini. Tidak melebar di situ ya, memang tidak dipungkiri juga banyak oknum dari para habaib yang melakukan hal-hal yang atau kesalahan yang sebenarnya itu manusiawi ya, tidak usah merambah kepada nasab, apalagi nasabnya diputuskan karena perilaku seseorang. Itu namanya tidak ilmiah ya, karena bagaimanapun nasab, mulianya nasab seseorang itu tidak bisa serta-merta memutuskan nasabnya, walaupun perilakunya itu tidak mencerminkan nasab yang baik ya. Dan juga beliau sempat menyinggung beberapa nama yang mana dalam hal tersebut itu adalah sebuah sudut pandang yang sebenarnya ya. Bagaimana sudut pandang melihat sosok seorang habaib yang keras ya, dan juga bagaimana pandangan kita melihat sosok habaib dengan dakwahnya, dengan ceramahnya yang lemah lembut. Itu adalah sudut pandang kita dan memang kebutuhan dalam dakwah. Jadi jika dakwah di ranah yang membutuhkan ketegasan, kekerasan, ya memang dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang lugas, yang keras, sebagaimana beberapa habaib yang ada di zona itu ya. Dan juga ada habaib yang lemah lembut, yang merangkul. Nah, itu adalah sebuah metode dakwah yang sebenarnya harusnya dipahami oleh Guru Gembul ya. Dan dari itu ya, kita tidak memungkiri, habaib juga tidak memungkiri memang ada kesalahan-kesalahan, banyak kesalahan mungkin dari oknum-oknum yang harus sama-sama dibenahi,
harus introspeksi diri, bukan hanya dari kalangan habaib, dari kalangan keturunan Wali Songo pun, bahkan dari semua kita tidak menutup kemungkinan banyak kesalahan, karena ya kita manusia, al-insan wa halul khata' wa nisyan. Dalam hal ini beliau juga mengakhiri dengan kata-kata, marilah kita saling introspeksi, membenahi diri, membenahi ilmu kita, membenahi akhlak kita, agar tidak terjadi hal-hal yang setelah terjadi dalam perkembangan polemik nasab ini. Lalu selanjutnya Guru Gembul memulai dengan perdebatan ilmiah ini dengan kata-kata ilmiah. Beliau mengatakan bahwasannya ilmu nasab bukan hanya metodenya, ilmu nasab itu tidak ilmiah, ya. Karena ilmiah menurut Guru Gembul itu harus sesuatu yang nyata, ya. Tidak boleh sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dirasakan, dan juga tidak bisa dipegang. Makanya itu bukan ilmiah, itu adalah teologis, ya, karena itu sebuah kepercayaan. Ini yang agak lama, perdebatan ini agak lama dengan Gus Wafi, karena Gus Wafi mengatakan ilmiah itu ada salah satunya yang memang juga bisa dilihat oleh panca indera, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh agama, sesuatu yang telah disepakati oleh ulama, baik itu berupa kitab ataupun hal-hal yang lain, itu ada sebuah ilmiah, ya. Nah, di sini ada hal yang menarik memang, ya, yang memang kata Guru Gembul menanyakan apa definisi ilmiah itu, bahkan menyuruh kepada kita, menyuruh pada audien, menyuruh pada Gus Wafi untuk melihat di Google apa sih ilmiah itu, ya. Maka saya sempat, ya, melihat definisi ilmiah menurut para ahli dalam searching Google. Di sini hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada yang persis yang seperti dikatakan oleh Guru Gembul. Malah di Google itu identik sama dengan yang dikatakan oleh Gus Wafi. Ini hanya ada satu pendapat yang itu agak nyerempet, ya, agak sama dengan pendapatnya Guru Gembul, tapi keseluruhan dari para ahli yang ada di, saya lihat di Google ini, itu malah sama dengan yang dikatakan oleh Gus Wafi. Karena tadi kita tidak sempat kita mengkantor atau tidak sempat melihat, ya. Di sini mungkin ada 5 yang akan saya bacakan. Nah, dari Munawar Samsuddin mendefinisikan tulisan atau ilmiah, ya, ilmiah sebagai naskah yang membahas masalah tertentu dengan menggunakan metode penyajian yang utuh, teratur dan konsisten. Ini berarti sudah bukan lagi pemikiran, ya, karena pemikiran ilmiah dan ilmiah itu sudah lain, ya, tidak sama. Ada pemikiran ilmiah, ada metode ilmiah, ada karya ilmiah. Itu yang nyerempet-nyerempet, ya. Jadi juga harus kita pahami. Eko Susilo mendefinisikan karya ilmiah sebagai tulisan atau karangan yang didasari pada hasil pengamatan, ya. Hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu. Nah, ini sama dengan yang dikatakan oleh Gus Wafi. Hilai mendefinisikan ilmiah sebagai metode studi yang mendalam dan penuh kehati-hatian untuk memecahkan masalah tertentu. Malah ini sebuah metode, ya, kehati-hatian. Dan itu di Islam, di sebuah kitab nasab, itu adalah metode, itu ilmiah, ya. Kalau kata Gus Umar itu, kalau kata Guru Gembul, itu tidak ilmiah, ya. Jadi metode nasab itu sudah bukan metode ilmiah lagi, itu adalah teologi, katanya, sebuah kepercayaan. Padahal kepercayaan ini kalau di sini adalah kepercayaan yang berdasarkan penelitian
yang hati-hati dan menghasilkan sebuah metode itu namanya metode ilmiah. Di sini kita belum mendapatkan ilmiah, ya, definisi ilmiah yang seperti Guru Gembul. Oleh beliau disuruh mencari searching di Google. Ya. Deliandi mendefinisikan metode ilmiah sebagai cara, prosedur, pola pendekatan, alat bantu, dan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, logis, dan objektif. Ya. Hanya di kata-kata objektif inilah Guru Gembul mengekspor sedemikian rupa hingga mengatakan metode nasab itu bukan metode ilmiah. Padahal akhirnya sama nanti ada dalam objektivitas, objek penelitian yang telah dilakukan dengan cara, dengan prosedur yang mana bisa sampai kepada objeknya. Makanya ini dikatakan metode ilmiah, ilmu nasab. Kata Guru Gembul, ini tidak. Lalu mana definisi yang benar, yang membuat, yang menjadi rujukan, yang dipegang oleh Guru Gembul dalam mendefinisikan ilmiah itu? Terakhir, Broto Wijoyo mendefinisikan karya ilmiah atau ilmiah sebagai karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, ini ya, dari 6 ilmiah ini lebih, ya, definisinya lebih mengarah sama dengan Gus Wafi daripada dari Guru Gembul, ya. Padahal Guru Gembul sendiri yang suruh mencari di searching Google. Ini saya rangkum jadi satu. Kesimpulannya, ilmiah itu adalah segala sesuatu yang bersifat ilmu, ya, segala sesuatu yang bersifat ilmuwan didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat-syarat kaidah ilmu pengetahuan. Jadi syarat-syarat kaidah sudah dipenuhi, sebuah ilmu yang sudah diketahui, itu namanya ilmiah, ya. Bukan hanya yang bisa dilihat oleh mata, bisa dipegang dengan nyata, yang menurut Guru Gembul di awal-awal, tapi di akhir-akhirnya setelah digiring oleh Gus Wafi, apakah agama Islam ini menurut Anda tidak ilmiah? Ilmiah. Berikan satu contoh, ya, kata Gus Wafi, yang menurut Anda ilmiah. Satu contoh, sosok, yaitu Nabi Muhammad. Dari mana Anda mengetahui Nabi Muhammad sebagai sosok yang ilmiah, yang historis? Dari sempat mengatakan ada surban atau kuburan setelah dikejar oleh Gus Wafi, kuburannya menghindar, surban juga dihindari. Beliau mengatakan dari ucapan-ucapan seseorang, dari hadis-hadis, ya. Jadi sama, jadi tidak langsung bisa dilihat oleh mata, ya, tidak bisa langsung objeknya, tapi melalui dari orang-orang yang sikoh, ya. Karena dalam ilmu hadis cukup siapa mukhbirnya, siapa yang membawa kabar, itulah yang dipercaya, itulah yang dibuat pertimbangan. Kalau sikoh, apalagi Nabi Muhammad, maka sudah itu dikatakan ilmiah, itu dalam Islam. Nah, dari sinilah mulai Guru Gembul itu sudah ada kesamaan atau sudah mengiyakan bahwasanya tidak harus memang kita bisa melihat objek secara nyata baru mengatakan itu ilmiah. Ya, dari sini Guru Gembul sudah ya istilahnya terpojok atau menyerah lah, karena di situ sudah nggak bisa mengatakan apa-apa Guru Gembul, karena sudah ada 2 contoh sebenarnya dan diminta oleh Gus Wafi, salah satunya sholat, ya. Dari mana Anda tahu kalau sholatnya Rasulullah seperti itu? Nah, itu katanya sholat itu adalah ilmiah.
yang langsung, padahal tidak ada yang langsung melihat sholatnya Rasulullah, pasti dari sahabat, dari riwayat-riwayat. Dari riwayat inilah yang ilmiah menurut Islam, yang sebelumnya oleh guru gembel tidak dikatakan ilmiah. Ya. Di sini sudah ketemu bahwasanya atau yang ketidaksamaan atau yang ada mengatakan kesesatan pemikiran ilmiah guru gembel terpojok di akhirnya mengatakan bahwasanya agama ataupun yang dikatakan teologi tadi, metode-metode tadi itu adalah sebuah ilmiah. Ya. Secara tidak langsung itu juga diakui oleh guru gembel. Yang kedua tentang statistik, ya, guru gembel itu mengatakan, bahkan mencontohkan salah satu habaib yang di generasi sekarang ini, bahkan namanya itu dipaparkan di tadi ya, itu di Rabitatul Alawiyah. Di situ seharusnya habaib yang sekarang itu yang rasional menurut data statistik beliau itu seharusnya generasi ke 70-an. Kenapa habaib yang sekarang generasinya di antara 40-an? Ini tidak logis menurut data statistik yang dimiliki oleh guru gembel. Yang tidak tahu itu datanya dari siapa, guru gembel itu mengambil dari siapa, ya, karena tidak diterangkan juga. Karena sangat loyal beliau, kalau yang metode Ibnu Khaldun yang dipakai oleh para nasabah sekarang yang itu lebih cocok menurut para ulama nasab, itu kan disalahkan oleh guru gembel. Dan semua dari kalangan sadah, baik dari Al-Hasan atau Al-Husaini, dari habaib, dari Ba'alawi ataupun non-Ba'alawi, itu rata-rata generasinya memang ke 40, malah ada yang di bawahnya 40, dan itu tidak rasional kata guru gembel. Oke lah, itu perbedaan dalam statistik, tapi di saat guru gembel ditanyakan contoh satu saja, siapa sadah di dunia ini yang sudah terkonfirmasi dengan data statistik yang dimiliki oleh guru gembel yang ternyata keturunan ke 70. Ternyata zon saudara tidak mampu menyodorkan satu pun contoh siapa sadah yang itu keturunan ke 70 di masa sekarang. Maka saat itulah guru gembel ya sedikit kebingungan, memang tidak ada dan mungkin statistiknya yang salah. Inilah tapi apapun ya, apapun yang telah terjadi dari metodologi atau dari ilmiah dan juga dari statistik ini yang guru gembel sudah tidak bisa, statistiknya tidak bisa dipakai, tentang definisi ilmiahnya juga sudah termentahkan, dua ini termentahkan. Tapi terima kasih sekali lagi kepada guru gembel telah berani dan juga bertanggung jawab, telah gentle, berani datang ke Rabitatul Alawiyah. Ini adalah sebuah apresiasi dari kami pada guru gembel. Semoga perdebatan tadi atau yang disajikan tadi bermanfaat, umat Islam bisa mengetahui bahwasanya memang harus duduk bersama untuk menemukan titik kebenaran dari yang diperselisihkan. Sekian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.